Kerusakan di muka pun film dokumenter tentang berjudul Proses Pembuatan dan Pengujian Inovasi Cerdas STBM Kota Siksa dengan tiga dimensi vertikal pemurnian polutan chemical oxygen demand atau disingkat dengan COD dengan 1 mg per liter yang terkandung dalam limbah cair kafe dan makan oleh inovasi cerdas IPA STBM sistem tanah berlapis melaku susunan kotak zigzag yang dipersembahkan oleh Afrizal dengan timnya. Ini perlu kita buat karena intinya alat pengolah limbah cair yang ada sekarang itu menggunakan zat kimia, menggunakan polimer, menggunakan listrik, menggunakan alat-alat yang impor sehingga harga sangat mahal. Bagi hasil limbah cair seperti rumah makan, kafe, mereka tidak sanggup untuk membuatnya, sehingga kita lahirkan STBM ini dengan nama sistem tanah berlapis melaku. Tanah itu adalah bahan bakunya berlapis dicampur dengan biomaterial yang ada dalam lokal sehingga itu menjadi murah, mudah dan bisa diperbaharui. Tidak perlu pengoperasian yang sulit dan tidak perlu biaya mahal untuk membuatnya. Lalu itulah maka ide alat ini dilahirkan. Selanjutnya, mengapa kok limbah cair rumah makan atau kafe itu harus diolah? Nah, selama ini nenek moyang kita membuang saja ke sungai. Ternyata belum ada pemakaian teknologi untuk pencucian kebutuhan sehari-hari seperti pakaian masih dalam secara alami. Dan sekarang penduduk telah bertambah, teknologi maju, muncullah yang namanya sekarang deterjen, muncullah yang namanya minyak untuk menggoreng. Itu adalah limbah domestik. Jadi rumah makan ini, kafe itu pada limbah domestik. Muncullah sisa-sisa pengolah makanan kebutuhan sehari-hari. Muncullah nanti adanya sabun dan segala macam. Dapat kita bayangkan. Kalau dibayangkan satu keluarga, itu kan kecil, tapi coba bayangkan satu kawasan, satu ibu kota provinsi Sultan itu Padang, penduduknya 1 juta. 1 minggu dia itu menggunakan deterjen 1 kilogram. Berarti sudah ada sebanyak 1 juta kilogram atau 1.000 ton deterjen. Deterjen itu orang untuk mencuci semuanya. Larut di dalam air, lalu airnya dibuang. Bayangkan, mengalir ke sungai 1.000 ton 1 minggu deterjen tanpa ada dari dalamnya dalam limbah cair itu, dan semua yang pergi ke sungai, sungai mengalir kepada laut. Lalu apa terjadi? Biota makhluk hidup ikan yang ada di sana akan keracunan lalu mati. Jadi adalah anak-anaknya. Satu lagi, maka manusia pun setelah hilangnya ekosistem ini, maka terakhir 50 tahun setelah itu maka manusia akan musnah di muka bumi. Tidak perlu melakukan pengolahan limbah cair ini. Dia sudah panas secara luas. Lalu apa dampaknya? Kita tidak mengolah sekali limbah domestik seperti dilakukan oleh rumah tangga atau rumah makan ataupun juga kafe, dibiarkan saja karena kan memang betul. Tapi bayangkan, 1 juta rumah 1 minggu menghasilkan 1.000 ton deterjen
tambah minyak, campur segala macamnya dibuang ke sungai. Dan ingat sejarah, Mesopotamia itu adalah sebuah kebudayaan yang hancur karena masyarakatnya tidak peduli kepada lingkungan. Dan juga ingat Rusia, Uni Soviet, negara besar yang juga bergabung akhirnya runtuh saat itu juga tidak percaya kepada lingkungan. Dan coba Anda lihat negara-negara besar yang lainnya umurnya berapa lama? Bila kita tidak paling lama sebuah peradaban itu 500 tahun. Bila kita peduli kepada lingkungan, bisa jadi Indonesia kita ini hanya dalam waktu 100 tahun ke depan kita tidak peduli kepada lingkungannya, maka kita pun akan runtuh hanya tinggal lama. Maka kita perlu mengolah limbah cair yang mengandung polutan ini akan menghancurkan lingkungan kita, selanjutnya juga akan menghancurkan penduduk Indonesia. Saja mengapa SDPN yang kita perkenalkan ini alatnya? Saja mengapa SDPN yang kita perkenalkan ini alatnya? Hanya simpel sederhana saja. Ini adalah baik untuk digunakan bagi negara-negara berkembang pedesaan yang teknologinya belum begitu tinggi, kemudian dia tidak mempunyai income yang banyak untuk memperbaiki atau mengolah limbah cairnya. Inilah kita hadirkan alat ini. Canggih, bagus, teknologi tinggi, tapi harganya mahal sangat banyak. Mengapa industri sawit, karet, dan sebagainya tidak mengolah limbahnya dengan baik? Karena mereka percaya bahwa biaya untuk mengolah limbah cair ini adalah hampir 50% ataupun 30% dari total biaya produksi satu hari. Ingat, kalau produksi satu hari 1 miliar, adalah sketsa gambaran 3 dimensi dengan buat AutoCAD tentang komposisi susunan SDPN, zigzag, kotak untuk mengolah limbah cair, ruang makan, kafe, dan juga domestik. Di mana tanahnya ini kotak ada isi segala campuran, kemudian juga ada dan zolit di ruang dengan ukuran dimensinya adalah 1 meter kali 1 meter. Setelah itu alir limbah dalam satu hari itu kurang lebih 32 sampai 37 meter kubik per hari per meter persegi, atau 25 sampai 22 liter per menit per meter perseginya. Rancangan dari SDPN, sistem tanah berlapis melengkung titik zigzag kotak ini telah mendapat perlindungan hak cipta dari Kemenkumham yang lamanya itu kurang lebih sampai 50 tahun ke depan, yang telah dibuat oleh Aflizat, ada Tuhan Pontika, Jamaluddin Aflizat, Sekopta Malafu, dan juga Farid Zaid Malafu. Ini telah perlindungan dari hak cipta dan pengakuan dari pemerintah Republik Indonesia tentang kualitas dari SDPN yang kita buat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mengambil kuliah dengan waktu, maka saat ini kita akan menjadi sebuah film dokumenter tentang proses pembuatan dan pengujian dari SDPN yang kita kepanjangannya adalah sistem tanah berlapis melengkung B3, di mana dalam dokumenter ini kita beri dulu beta 3 dimensi sebaran chemical oksigen atau COD secara vertikal dalam inovasi cerdas IPAL SDPN sistem tanah berlapis melengkung, sehingga saat memurnikan polutan limbah cair industri kita. Marilah kita saksikan dengan keikhlasan. Terima kasih. Mari dengan serius dan sungguh-sungguh kita menyaksikan proses pembuatan inovasi cerdas IPAL SDPN tipe kotak zigzag dilakukan di laboratorium lapangan Politeknik Payakumbuh atau dengan PPNP. Dan semoga
Teknologi ini bisa membantu pemerintah, Pemda untuk membantu memperbaiki, mencegah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh limbah cair. Ini adalah gambar rancangan umum dari alat SDPM TV kotak zigzag itu yang akan kita install di dekat kafe, rumah makan, dan juga rumah domestik. Yang kita saksikan ini adalah dua bahan baku komponen SDPM. Pertama itu adalah arang dicampur dengan pelet besi, dicampur dengan tanah soil 20 cm yang di bawah rumput atau tanah hutan. Kemudian perbandingan 75 tanah persen, kemudian pelet besi 5%, sisanya itu adalah arang. Dicampur jadi satu. Kemudian ini adalah untuk menyerap polutan beracun. Kemudian zollithion ini. Zollithion ini adalah lapisan pelapis agar alat tidak tersumbat. Bisa dari batu split, bisa dari zollithion yang dibuat dengan komponennya adalah nanti dipulangkan dengan granulator, semen, dan juga kapur, dan juga tanah, dan juga arang. Inilah komponen dasarnya yang akan menyusun SDPM. Kemudian penyusunan itu kita siapkan poknya yang ukuran 1 meter ke 1 meter plastik. Kemudian kita buat dia susunan seperti ada bentuk bata dan kotak. Kita skala nanti mereka ada dengan terbaik diisi dengan tanah campuran, kemudian selanjutnya diisi dengan zollithion atau batu split. Itu selanjutnya. Kemudian dia dikasih hijau dan kemudian dikasih lagi yang putih itu. Sedangkan warna merah kotak itu adalah lokasi dari material-material akan disusun. Setelah jadi ini, maka bertingkat-tingkat sampai ke atas nanti. Jadilah dia selesai. Begitulah teknik penyusunannya. Memang agak lama, tapi bisa dengan cepat. Selanjutnya ini kita susun dari bawah sampai ke atas. Begitu saya penuh telah kita buat, maka jadilah dia sampai penuh di atasnya. Setelah penuh di atasnya, maka ini telah siap kita lakukan. Kita buat nanti pada distribusinya, dan juga ini ada tabung aerasinya, masih mudah dilihatnya, dan bisalah dialiri dengan limbah. Lalu ini dari itu setelah jadi berhasil, maka alat ini berapa lama tahan? Itu ada pertanyaannya. Alat ini bisa bertahan 5 sampai 10 tahun tergantung tingginya darah polutan dimasukkan dan jumlah limbah yang diolah. Kemudian juga apabila alat ini sudah tidak berfungsi lagi untuk menyerap polutan, maka bahan baku ini harus dibongkar bagi tanahnya itu bisa menjadi nutrisi, sedangkan batu splitnya bisa dibuang untuk jadikan pembangunan, diisi lagi dengan material baru, sehingga ini reversif, maksudnya itu bisa diperbarui dengan biaya yang jauh lebih murah dari alat-alat yang canggih ada sekarang. Yang cuma 1 liter itu bisa antara Rp5 sampai Rp10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada SDPM TV zigzag yang digunakan untuk mengolah limbah cair dari kafe ataupun juga rumah makan. Nah, ini adalah limbah cair itu kita masukin alat ini. Kedalaman 1 meter sampai keluarlah nanti di sini. Keluar lagi menjadi hijau yang dibuang ke perairan. Inilah model alatnya. Ini adalah kafenya dan dari ibu oleh mahasiswa kita dan berhasil polutan dari berpolutan menjadi sesuai dengan standar baku mutu. Data juga ditanami dengan tanaman sayuran agar dia itu menyerap juga polutan nutrisi-nutrisi itu. Pada video yang kedua ini, mari kita menyaksikan proses pembuatan inovasi cerdas SDPM.
TV susunan segitiga yang dilakukan di laboratorium lapangan oleh mahasiswa DAP, di mana nanti dia juga akan mulai membuat dari tanah campuran, kemudian dari komposisi tanah, kemudian sebuah gergaji dan juga televisi sebagai komponen utama dari inovasi jenis SDBM, dan kemudian juga dia membuat tiruan dan sebagai lapisan penambahannya akan diganti dengan baru sedikit. Kemudian dia akan membuat dengan kedalaman 2 meter SDBM-nya, yaitu akan susunan dengan TV segitiga untuk memulihkan limbah cair dari homil sutra. Selamat. Setelah alat SDBM Azizat ini siap dan diuji untuk mengolah limbah cair, setelah dialirkan selama 1 minggu, maka kita ambillah, kita uji apakah alat ini bisa memurnikan polutan yang mencemar lingkungan itu dalam limbah cair domestik. Dan menggunakan itu, maka kita ambillah sebelum diolah. Nah, ini dia. Dan masalah diolah itu dia warnanya nampak. Parameter polutannya baik fisika, kimia, biologi pada baca tersebut. Dan inilah hasilnya. Parameter polutan yang dianalisa diantaranya adalah menggunakan satu alat atau beberapa alat itu dia bisa mengolah. Pertama, pH derajat keasaman pada limbah cair tersebut. Kedua, ORP itu sama dengan potensi oksidasi reduksi. Ketiga, isi daya hantar listrik. Keempat, garam. Dan kelima, ada total solid yang terlarut di dalam limbah cair tersebut. Apabila sesuai dengan baku mutu atau itu melebihi baku mutu, artinya polutan itu bisa mencemari. Itu sudah ada standar. Maka inilah prosedur untuk pengolahnya. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu adalah sesudah, kedua sampai sebelum. Setelah itu dicatat hasilnya. Pembersihan alat dan pengatur. Kemudian kedua. Assalamualaikum, mahasiswa saya banggakan dan bermisa. Saya hormati. Dalam analisa baca sebelum dan sudah diolah oleh jenis ini, kita masuk kepada selanjutnya. Yang pertama itu adalah yang paling mudah adalah pH. pH itu namanya derajat keasaman, di mana skor standarnya itu dari 7 sampai 14, dari 0 sampai 14. Itu adalah minus logaritma atau diklogen yang ada di dalam air tersebut. Mengapa kembali ini terjadi? Karena dengan ada atau menunjukkan bahwa terjadi sebuah kimia di dalam air tersebut setelah diolah. Karena hidrogen itu adalah merupakan bukti ada transfer atom, perbedaan atom di dalam air tersebut. Di mana dia apabila sana baku mutunya pH-nya adalah 6 sampai 9 cair. Kecil dari 6 berarti itu telah menjadi baku mutu. Besar dari 9 bagi-bagi. Mana bakunya antara 6,1 sampai 8,9 itu adalah baku. Kita ukur dengan alatnya pH meter. Karena pH meter ini secara digital. Terima kasih. Limbah cair untuk parameter polutan kimia adalah bahasa Inggrisnya electric conductivity, bahasa Indonesia sama dengan pH yang sama dengan daya hantar listrik, di mana memiliki baku mutunya harus di bawah 3.200 mikrosimen per sentimeter, dan apabila lebih dari itu maka itu sudah berpulutan, tidak boleh dibuang kepada sungai yang kualitas 1, karena akan mencemari. Harus di bawah itu baru boleh dibuang. Kita sampai sembilan sesudah
Assalamualaikum mahasiswa saya banggakan dan pemirsa yang saya hormati. Analisa yang kedua dari parameter kimia dari sebuah limbah cair itu adalah yang kita sebut dengan electric conductivity. Sesuai dengan isi atau bahasa Indonesia FDHL, daya hantar listrik. Dengan satunya biasanya force dari sentimeter atau meter. Di mana ini menunjukkan bahwa kami tersebut apabila DHL yang tinggi, maka itu menunjukkan yang paling tinggi angkanya. Itu menandakan bahwa pulsa atau kebutuhan banyak di dalam. Itu menandakan nanti bahwa itu tidak bagus dan kita bandingkan sebelum diolah. Coba kita ambil asal dulu, kita ambil maupun kita cari nanti efisiensi dari STPM. Terima kasih. Bismillah, analisa limbah cair untuk parameter polutan yang kimia berikutnya itu adalah TDS, panjangnya total dissolved solid atau zat padat terlarut, di mana ditetapkan baku mutunya oleh permen LARI nomor 5/14 itu adalah harus kecil dari 2000 mg per liter atau 1000 ppm. Apabila lebih besar dari 2000 ppm, maka itu akan mengandung polutan pencemar. Harus diolah dulu limbah cairnya, dimulai SCBM atau zat lain, instrumen lainnya agar polutannya kecil dari ini. Sama dengan alat yang sama. Pengukuran sesudah dan sebelum. Pengukuran BO0. Setelah pengukuran dicatat hasilnya. Pengukuran COD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa saya hormati dan mahasiswa yang saya banggakan. Analisa parameter selanjutnya parameter kimia dari limbah cair polutan skema polutan itu adalah namanya TDS, karena panjang total dissolved solid atau yang satu ppm. Sebetulnya ini sama dengan isi, jadi konversi ke ppm 4/liter, di mana nanti kurang lebih 1.800 ppm. Apabila 1.800 ppm terdapat TDS di dalam limbah cair, itu menandakan limbah cair polutan nanti tidak memiliki baku mutu. Dan sebelum diolah lebih bagaimana setelah diolahnya STBM, apakah dia itu turun ke 1.500 atau STBM-nya sudah efektif mengolah dari polutan tersebut. Dan kita gunakan nanti alatnya namanya IC meter dan juga ada TDS meter. Biasanya ada satu alat namanya pH, dia bisa mengukur 3 bukan 4. pH meter itu bisa mengukur DC, bisa mengukur pH, bisa mengukur TDS. Maka ada alat dia bisa mengukur garam dan hasil. Terima kasih. Inilah analisa limbah cair untuk parameter kimia polutan. Selanjutnya adalah NaCl atau sama dengan garam dapur, di mana baku mutu yang diperbolehkan harus kecil dari 0,2% di dalam limbah cair. Apabila lebih dari 0,2%, maka limbah cair itu wajib diolah dulu, dimurnikan dulu dengan IPA minimal SBM atau IPA lainnya menurut amanah dari konstitusi dari Permen Lingkungan Hidup RI nomor 5 tahun 2014. Syarat kita sampel sembilan sesungguhnya. Dengan syarat pengukuran BO setelah mengukur membersihkan alat, setelah membersihkan baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa saya banggakan dan pemirsa saya hormati. Parameter kimia itu adalah garam NaCl dengan 1,5%. Itu perlu diukur dalam limbah cair. Tahu umpamanya sebelum diolah berapa kandung garam, dan juga setelah diolah dengan STBM
Kebetulan juga saya elektronik dan bisa satu alat dengan DHS itu ya. ACL laboratorium. Terima kasih. Soundnya silakan. Bismillah, analisa